Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Hairani Berhet. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan bagi anak hiperaktif. Jadi definisi pendidikan bagi anak hiperaktif adalah proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan gangguan hiperaktif seperti Attention Deficit Hyperactive Disorder atau disingkat dengan ADHD. Pendidikan ini mencakup metode, strategi, dan pendekatan yang dimodifikasi untuk membantu anak-anak tersebut mencapai potensi penuh mereka. Selain itu, ADHD atau hyperaktif merupakan perilaku yang berkembang dan timbul pada anak-anak. Perilaku yang dimaksud adalah rendahnya perhatian dan pengontrolan diri. Keadaan yang demikian menjadi masalah bagi anak-anak yang berperilaku demikian. Mendidik anak-anak hyperaktif di sekolah berikut adalah beberapa strategi yang bisa diterapkan. 1. Pemahaman dan edukasi guru, yaitu guru perlu memahami kondisi hyperaktif atau ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, dan bagaimana cara terbaik menghadapinya, dan mengadakan pelatihan dan workshop untuk guru agar lebih siap menangani anak hyperaktif. 2. Modifikasi lingkungan belajar, yaitu buat lingkungan kelas yang minim distraksi dan disediakan area khusus di mana anak bisa bergerak tanpa mengganggu yang lain. 3. Rutin yang terstruktur, yaitu buat jadwal harian yang jelas dan konsisten, dan berikan instruksi yang sederhana dan terperinci. 4. Teknik pembelajaran aktif, yaitu libatkan anak dalam aktivitas fisik yang struktur di sela-sela waktu belajar untuk membantu mereka mengelola energi dan gunakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk menjaga perhatian mereka. Seperti belajar sambil bermain atau menggunakan alat bantu visual dan kinestetik. Masalah yang dihadapi anak hyperaktif. Berikut adalah beberapa masalah yang sering mereka hadapi antara lain. 1. Kesulitan fokus dan konsentrasi, yaitu anak hyperaktif yang sering mengalami kesulitan dalam menjaga perhatian mereka pada satu tugas untuk waktu yang lama. Ini membuat mereka sulit untuk menyelesaikan tugas sekolah atau mendengar konstruksi guru. 2. Impulsivitas, yaitu anak-anak dengan ADHD cenderung bertindak tanpa berpikir terdahulu. Mereka mungkin sering menyela pembicaraan, menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai diajukan, atau melakukan tindakan yang berisiko tanpa mempertimbangkan. 3. Masalah perilaku mengganggu atau tidak pantas, seperti berbicara terus mengadak, tidak mendengarkan instruksi, atau melakukan tindakan yang berisiko. 4. Hyperaktivitas, yaitu mereka memiliki energi yang lebih dan sulit untuk duduk diam dalam jangka waktu yang lama. Ini bisa membuat mereka sering gelisah, mondar-mandir, atau bermain-main dengan benda-benda di sekitar mereka. 5. Masalah akademik, yaitu karena kesulitan dalam fokus dan konsentrasi, anak hyperaktif seringkali mengalami masalah dalam belajar, seperti kesulitan dalam membaca, menulis, atau matematika. 6. Masalah sosial, yaitu anak-anak dengan ADHD mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka. Mungkin dianggap terlalu agresif atau tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Kemudian faktor penyebab anak-anak hyperaktif. 1. Faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dapat berperan dalam risiko anak menderita ADHD. Jika ada riwayat ADHD dalam keluarga, kemungkinan anak mengembangkan kondisi ini mungkin lebih tinggi. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak hyperaktif. Hal ini termasuk paparan zat-zat tertentu, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan faktor makanan. 3. Kelainan.
neurobiologis, gangguan otak dan gangguan neurobiologis lainnya juga dapat menjadi penyebab anak hyperaktif. 4. Prematuritas dan berat badan rendah saat lahir. Anak yang lahir prematur atau berat badan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami ADHD. Selain itu, nutrisi yang buruk atau pola makanan yang tidak seimbang juga dapat berkontribusi. 5. Faktor fisik psikososial. Stres keluarga, konflik rumah tangga, dan pola asuh yang tidak konsisten dapat memburuk gejala ADHD. Meskipun tidak dianggap sebagai penyebab utama, lingkungan yang penuh tekanan dan memperburuk perilaku hyperaktif atau kurang perhatian. Dampak perilaku hyperaktif. Berikut adalah beberapa dampak utama dan perilaku hyperaktif. A. Dampak akademik. Kesulitan belajar, yaitu anak-anak hyperaktif sering kesulitan dalam mengikuti pelajaran di kelas karena sulit untuk fokus dan berkonsentrasi dalam waktu yang lama. 2. Prestasi akademik menurun, yaitu mereka mungkin mengalami penurunan prestasi akademik karena tugas-tugas yang tidak selesai, ketidakmampuan untuk mengikuti instruksi, dan sering kehilangan materi pelajaran penting. B. Dampak sosial. 1. Kesulitan dalam hubungan teman sebaya, yaitu perilaku impulsif dan hyperaktif dapat mengganggu interaksi sosial, membuat anak sulit membantu dan mempertahankan hubungan pertemanan. C. Dampak emosional. Rendahnya harga diri dan kurang percaya diri. Kritik terus-menerus dari orang tua, guru, dan teman sebaya dapat merusak harga diri anak. Solusi guru terhadap anak hyperaktif. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. 1. Menghargai setiap usaha dan keberhasilan anak. Yang kedua, menggunakan metode bermain agar membantu anak hyperaktif berkonsentrasi dan mengembangkan potensi mereka. Ketiga, mengubah mindset guru. Yang keempat, memberikan edukasi dan perhatian lebih. Yang kelima, bekerja sama dengan orang tua dan konselor sekolah. Yang keenam, menjadi teman dan mentor yang baik bagi anak hyperaktif karena dapat membantu mereka merasa dihargai dan dipahami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just